Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali belajar tematik, tema 3, subtema 2, pembelajaran 3 dan pembelajaran 4 tentang pembangunan sosial. Nah, masyarakat melakukan aktivitas untuk memenuhi kebutuhan. Semua aktivitas yang menggabungkan aspek sosial dan ekonomi disebut pembangunan sosial. Nah, pembangunan sosial dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi, baik dari sosial, ekonomi, dan spiritual. Itu adalah tujuan dari pembangunan sosial. Nah, bidang pembangunan sosial itu ada banyak ya, ada 5. Yang pertama untuk taraf hidup masyarakat, contohnya pelatihan tenaga kerja, penyuluhan kewirausahaan, dan pembukaan lapangan pekerjaan. Ada juga tentang bidang ketertiban dan keamanan, contohnya pelaksanaan Siskamling, penyuluhan tentang keamanan, dan Kamtipmas. Ada juga di bidang kesehatan, seperti mendirikan posyandu dan membersihkan lingkungan. Di bidang pendidikan, pembangunan sosialnya contohnya mendirikan taman bacaan atau perpustakaan ya. Kota kita Lubuk Linggau juga ada perpustakaannya. Nah, di bidang kerohanian, melaksanakan ibadah bersama dan peringatan hari besar agama. Nah, masyarakat Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa. Keberagaman suku bangsa ini akan menciptakan adat istiadat. Apa itu adat istiadat? Mari kita bahas. Nah, adat istiadat merupakan kebiasaan sosial yang sudah lama ada secara turun-temurun di dalam masyarakat. Jadi, adat istiadat itu kebiasaan secara turun-temurun dari zaman dahulu. Nah, ini adalah contoh adat istiadat di Indonesia ya. Kita akan lihat yang pertama ada itu upacara ngaben dari Bali untuk pembakaran jenazah di Bali. Tuh. Ada lompat batu Fahumbo dari Nias itu untuk ritual pendewasaan. Nah, berikutnya itu dari Sumatera Selatan, tradisi menjamu tamu oleh masyarakat Palembang. Itu untuk menjamu tamu. Berikutnya ada upacara sisingaan dari Jawa Barat. Itu untuk mengarak anak yang sebelum dihitan atau disunat. Itu dari Jawa Barat. Nah, adat istiadat tersebut menggambarkan keberagaman suku dan budaya di Indonesia. Dalam pelaksanaan upacara adat tersebut akan terjalin kebersamaan. Nah, meskipun Indonesia memiliki banyak perbedaan budaya, tapi Indonesia tetap bersatu. Nah, Persatuan Indonesia ada semboyannya, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Walaupun berbeda-beda tetap Indonesia, yang disebut Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kita harus saling menghormati dan menghargai keragaman yang ada di masyarakat. Upaya saling menghormati dan menghargai dapat terwujud dengan kerjasama. Jadi kita harus saling menghormati, kita harus tetap kerjasama. Nah, contoh kerjasama yang dapat dilakukan jika di sekolah seperti melaksanakan piket bersama, berdiskusi dalam tugas kelompok, melaksanakan kerja bakti, menolong tetangga yang sedang mengalami kesulitan. Jadi kita harus tetap saling tolong menolong karena kita satu, Bhinneka Tunggal Ika. Nah, manfaat kerjasama dalam keberagaman itu banyak ya. Jadi kita kerjasama itu ada manfaatnya. Yang pertama, pekerjaan yang berat menjadi ringan dan cepat selesai jika dilakukan bersama-sama. Yang kedua, meningkatkan kerukunan. Kita akan rukun dan damai. Yang ketiga, akan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan kerjasama, kita akan saling menghargai. Nah, contoh aktivitas yang mencerminkan budaya, contohnya bisa dilihat ya.
Ada belajar membatik, mengunjungi museum, pentas seni, gotong royong. Itu adalah contoh aktivitas yang mencerminkan budaya. Nah, budaya Indonesia kan cukup beragam. Keberagaman tersebut sering dijadikan bahan iklan, baik media cetak atau media elektronik. Iklan itu apa ya? Yuk kita bahas tentang iklan. Nah, iklan disajikan secara menarik dengan kata kunci dan gambar sesuai dengan tujuan iklan. Katanya itu harus singkat dan mewakili seluruh ide yang ingin disampaikan. Nah, kita lihat contoh iklan berikut ini. Nah, hidup rukun cermin budaya bangsa Indonesia. Di situ ada foto lagi bekerja sama dalam bergotong royong, membenarkan pos kamling. Nah, iklan tersebut merupakan iklan media cetak atau elektronik ya. Kita lihat perbedaannya. Iklan media cetak disampaikan secara tertulis, sedangkan elektronik secara lisan melalui suara atau video. Media cetak dapat dibaca kapan saja, sedangkan iklan elektronik ditampilkan dalam waktu singkat. Bahasa yang digunakan juga formal kalau media cetak, sedangkan media elektronik non formal. Oke, cukup materi hari ini. Terima kasih ya Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.